sayang, tak dekat maka tak cinta. Iya. Silakan bicara juga. Benar. Saya mau izin untuk guru saya, Mas Kodir. Dia adalah guru saya di pesantren. Jadi saya akan memberikan sedikit tentang praksis moderasi beragama dan toleransi di pondok pesantren Rodotus Solihin Sayung Demak, tempatnya Gus Kodir menjadi pengasuh. Nah, sebelum kita masuk kepada praksis moderasi di pesantren, saya mau sedikit mereview apa sih artinya moderasi. Ada yang sudah tahu atau perlu di repetisi? Saya repetisi dikit. Moderasi itu adalah jalan tengah dalam sejumlah forum diskusi. Kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Jadi ada moderator dalam sebuah diskusi. Nah, moderator pada hari ini adalah Pak Manus. Jadi dia itu tidak boleh berpihak, wah ada rumah yang paling tinggi, wah tidak bisa. Dia banyak. Wah, materi ini jembatan paling rendah, wah nggak bisa itu. Di dalam forum diskusi, moderator itu memiliki posisi yang ya seimbang, tidak berpihak pada satu atau yang lain. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang contohnya, misalnya keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat pekat dan sifat negatif. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat positif. Ini diambil dari filsafat moral. Dalam cabang etika itu ada yang namanya jalan. Ini yang menginisiasi itu adalah Aristoteles, filsafat Yunani. Dia mengatakan bahwa sesuatu yang ada di tengah-tengah itu dinamakan sebagai contohnya berani. Kalau orang nekat itu kan dia rabas aja gitu ya, dia nggak pakai perhitungan, nggak pakai pikiran, rabas aja. Kalau pengecut dia nggak berani apa. Jadi antara pengecut dan nekat itu tengah-tengah adalah berani. Dia bisa mengambil keputusan, dia mampu berjalan, tapi dia juga memikirkan baik buruk, ada pertimbangan yang perlu dilakukan. Lalu sifat dermawan juga dinilai baik karena dia berada di antara sifat boros dan kalau banyak yang memberi boros, terlalu sedikit itu kikir, jadi tengah-tengah adalah. Nah, kalau moderasi dianggap sebagai jalan tengah, lalu kalau ditambah lagi dengan moderasi beragama, apa itu artinya? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agama. Orang yang mempraktekannya kalau misalnya moderasi ditambah dengan kata beragama, jadi dia menjalankan agamanya tidak. Maksudnya bagaimana? Kalian nah, ini kurang lebih gambarnya orang yang moderat. Dia tidak ada di pihak kiri atau kanan, dia ada di tengah. Nah, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim yang ada. Sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik agama. Karenanya, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa mempedulikan keadaan sosial di sekitarnya bisa disebut kelebihan dalam lain atau kemarahan sosial. Jadi kalau misalnya kita beragama, berdoa terus ya, jam 6 pagi doa angelus, dan jam 12 doa angelus,
Jam 6 sore 2 Angelus. Lalu setelah Angelus ada doa novena, doa terus tanpa memperhatikan kondisi sekitarnya. Juga bisa disebut sebagai orang yang ekstrim dalam beragama. Beragama tidak hanya soal antara manusia dengan Tuhan, tapi juga manusia dengan bersama dengan Allah. Lalu kalau misalnya ada orang beragama gitu ya, dan dia menjelek-jelekan simbol atau ajaran agama lain, itu juga bisa dikatakan dia beragama dengan cara yang ekstrem. Nah, lawan moderasi adalah ekstrem. Orang yang ekstrem tidak jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan demi membela keagungannya, seraya mengenyampingkan aspek manusia. Jadi orang yang ekstrem itu adalah dia beragama membela Tuhan, tapi kok membela Tuhan dengan cara mengenyampingkan orang lain, merusak tatanan kemanusiaan. Itu namanya ekstrem. Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia atas nama Tuhan. Jadi merendahkan orang lain, dia bawa-bawa nama Tuhan. Padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari ajaran agama. Ada satu tokoh tasawuf yang terkenal dalam dunia Islam, namanya Jalaluddin Rumi. Di setiap agama itu mengajarkan cinta, tapi cinta sendiri tidak memiliki agama. Paham ya? Di setiap agama itu ada cinta. Semua agama pasti mengajarkan cinta, tapi cinta sendiri itu tidak memiliki agama. Artinya apa? Cinta itu universal, ada di setiap agama, ada di setiap kebaikan apapun itu agama. Dan juga kemanusiaan itu juga ada di semua ajaran. Kalau orang melupakan ini, berarti dia perlu mana dia mengambil ajaran agama. Nah, ini gambar Masjid Nurul Islam. Ini ada di Manislor, Kuningan. Saya dengan Gus Kodir itu November akhir kalau tidak salah, sebelum ini kami ke sana, masjid salah satu Muhammadiyah. Jadi masjid yang terletak di Desa Manis Kidul ini didirikan di atas tanah wakaf milik salah satu anggota jemaat almarhum Bapak Kastu yang memiliki luas 112 meter persegi. Pembangunan masjid dimulai pada tanggal 8 Oktober 2000 dan selesai pada tanggal 19 November 2000. Tujuan dibangun Masjid Nurul Islam yaitu untuk melaksanakan ibadah, karena di sekitar masjid terdapat 10 kepala keluarga yang menjadi anggota jemaat Ahmadiyah, sehingga dapat memudahkan salat berjemaah dan kegiatan agama lainnya. Jadi masjid ini didirikan untuk kegiatan dan ibadah teman-teman dari Ahmadiyah. Seminggu setelah pembangunan, yaitu pada hari Minggu 26 November 2000, terjadi pembakaran. Orang beragama, dia menghina simbol agama lain atau menghancurkan agama lain, itu beragama caranya. Bukan orang. Moderasi beragama memiliki kata kunci yaitu adil dan berbagi. Dalam hal apa? Khususnya dalam mengatur relasi antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Saya ulangi, kalau misalnya kita beragama, beribadah hanya dengan hubungan pada Tuhan, ya itu baik, tapi tidak cukup. Beragama bukan hanya soal antara relasi manusia dengan Tuhan, tapi juga manusia dengan manusia dan alam. Beragama bukan antara ciptaan dan pencipta, tapi juga ciptaan dan kita sang ciptaan. Itu yang namanya. Nah, ciri-ciri perilaku modern tadi sudah dikatakan oleh Pak Pawan ya. Ada 4. Yang pertama, cipta tanah air,
lalu yang kedua toleransi, ketiga anti kekerasan, dan yang keempat akomodasi budaya lokal. Nah, saya dapat bahan ini tentang moderasi dari dosen saya, dosen Islamologi saya, Bapak Budi Munawar Rahman. Bisa dilihat di Google, cek. Beliau adalah tokoh moderasi, orang yang sangat moderat dalam beragama. Ya sampai sekarang saya masih bimbing dia. Nah, ini pondok pesantren Rodotus Solid daerah saya. Jadi kita akan lihat nanti ya, bagaimana pondok ini bisa memberikan praktisi tentang moderasi beragama. Tadi yang pertama, ciri-ciri moderat adalah cinta tanah air. Kita akan lihat apakah ada bentuk-bentuk cinta tanah air di pondok pesantrennya Gus Kodi. Ada atau tidak? Nah, ternyata poin pertama lulus ya Mas ya. Masih ada 3 poin lagi, kita akan lihat. Ini adalah upacara bendera di atas ini ya, tidak di lantai 3. Ini di lantai 2 tempat latihan silat ya Mas ya. Dan ini juga, nah ini di lapangan. Jadi ada upacara bendera, pengibaran bendera dan penghormatan bendera. Itu adalah salah satu tanda bahwa kami cinta. Dan yang menarik, saya sekolah SD, SMP, SMA itu di sekolah Katolik dari TK Santo Markus, SD Santo Markus, SMP Santo Markus, SMA-nya baru pindah. Itu ketika saya dulu sekolah dari TK sampai SMA di tempat sekolah Katolik, itu upacara bendera hanya hari Senin dan menyanyikan lagu Indonesia Raya hanya ketika upacara bendera. Nah, di sekolah kami di pondok pesantren Rodotus Solid itu menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari. Setiap hari. Jadi kita sekolah itu jam 7:30. Nah, saya ngajar setiap hari Sabtu ya Mas ya. Saya diminta oleh Gus Kodil mengajar BK konseling dan biasa. Jadi jam 7 kami masuk aula. Itu ada semacam briefing singkat, ada sholat, lalu juga ada menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum masuk kelas. Dan itu setiap hari, tidak hanya di dalam upacara bendera. Dan saya belum pernah menemukan sekolah yang seperti itu. Bahkan di sekolah saya dulu Katolik ya, dari TK, SD, SMP, SMA itu nggak ada. Hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika upacara bendera. Dan sekolah ini, sekolah kami itu setiap hari. Bayangkan. Saya ketika pertama kali di sana, ini hari apa ya? Kok nyanyikan lagu upacara bendera? Saya lihat ke dalam, oh ternyata memang itu bagian dari kami mencintai tanah. Selalu tidak pernah absen. Setiap mau masuk sekolah selalu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini boleh dicontoh di sekolah-sekolah, sudah ada. Nah, baik, itu bisa diteruskan. Nah, itu yang pertama, lulus ya, nilainya A lah gitu ya. Kalau lulus kuliah itu A, B, C, A. Lalu yang kedua adalah toleransi. Apakah ada bentuk toleransi di pondok pesantren Rodotus Solid? Ada atau tidak? Kita lihat. Ya, mohon maaf, ini bajunya sama. Ya. Sama. Juga tadi sama, yang beda page-nya aja. Ini sama. Ini saya foto diam-diam ya. Jadi kami itu ke gereja Banjardowo ada acara. Acara politik, kebutuhan alam ciptaan, creation ya. Jadi kami ke sana ketemu Romo Budi Pur. Itu ada acara semacam kita lingkungan hidup ya. Dan itu dihadiri oleh lintas agama. Nah, saya mewakili pesantren Rodotus Solid bersama nanti saya memberikan berkali dia tentang bagaimana orang itu mencintai alam semesta. Itu menarik buat saya. Dan itu saya cari angle gitu ya, yang bagus gimana, karena di bawah di belakang itu ada salib. Dan saya coba-coba nyari, saya nemu, saya foto dia. Dan
saya belum pernah menemukan seorang kiai ketika dia memberikan sebuah tausiah belakangnya itu salib itu belum ada. Saya belum pernah menemukan. Selama saya hidup 38 tahun saya belum pernah. Ini satu-satunya kiai yang saya temukan memberikan sesuatu tausiah di belakang salib. Nah, ini luar biasa. Dia seperti frater Romo gitu ya. Jadi memberikan khotbah belakang itu salib. Luar biasa. Kalau tidak punya nilai toleransi, nggak punya nilai moderat, ini nggak belajar. Jadi hanya orang-orang yang pikiran terbuka, intelek, dan memiliki nilai moderat tinggi, baru ini bisa terjadi. Jadi poin kedua, saya bilang ini rebana sebagai sarana toleransi. Jadi setiap ada anak-anak santri itu pentas, beliau selalu ngajak saya, kemarin anak-anak, oh siap mas, saya bilang gitu. Karena saya asli ya beliau, saya harus siap menemani dia. Nah ini juga anak-anak menyanyikan lagu-lagu, ini mereka tidak menyanyikan lagu-lagu Islam. Ini lagunya lagu toleransi, lagunya umum, tapi digiring oleh rebana. Ini juga saya cari angle, karena di bawahnya ini ada salib. Ini belum pernah saya lihat ini anak santri pentas rebana tapi di bawah salib. Ini luar biasa. Ini di acara yang sama di Gereja Banjardowo. Nah yang ini itu di acara Imlek di Hotel Po Semarang. Nah ini agak jauh karena saya fotonya dari jauh. Nah, ini beliau ini ada di sini. Ini anak-anaknya lagi pentas. Saya di belakang jaga makanan. Supaya makanan tidak hilang. Nasib pakai. Nah ini yang tadi beliau katakan. Tahun 2019 Pondok Pesantren Nurul Solihin itu dia menghadiri acara misa ya maksudnya di Gereja Mater Dei. Mater Dei. Ini rebana juga. Jadi rebana yang masuk gereja adalah rebana yang punya beliau. Tahun 2019. Nah ini dia. Ini yang tadi beliau katakan ke desa Tekelan di Salatiga ya, di Bereng. Ini kami sedang ke sebuah kuil wihara itu dan anak-anak belajar sedikit tentang agama Buddha. Nah tadi beliau katakan agama Buddha itu tidak menyembah patung. Patung itu sebagai sarana simbol untuk berdoa. Hanya anak-anak santri dan juga anak sekolah sedang belajar. Ini beliau, saya, dan ini kepala sekolah. Nah, ini setelah dari situ kami berangkat ke Wonosobo, ke desa Buntu. Jadi desa Buntu itu adalah desa bineka. Satu keluarga itu bisa ada 3 agama. Bapaknya agamanya apa, ibunya agama apa, anaknya agama apa. Luar biasa. Dan anak-anak ini tinggal di keluarga. Ada satu anak tuh ya yang pamer ke saya, namanya Akbar pamer. Father, saya tinggal di rumah orang Katolik katanya ini ya. Dia tuh bangga sekali. Nah, terus kamu bilang apa ke dia? Wah, saya bilang di pondok saya pembinanya frater. Kalau nomor dia pamer ke keluarga itu. Jadi dia bangga sekali karena dia punya kesempatan untuk tinggal di rumah orang Katolik. Nah ini anak-anak menghadiri Serawung Lintas Agama dan Kepercayaan. Ini program dari KK, dari Dramudi, khususnya hubungan antara agama dan kepercayaan ke VKP Semarang. Yang ini di Shalom. Yang pertama di Kendal itu saya belum bisa bergabung, masih di STF ujian komprehensif. Jadi saya belum bisa bergabung. Ini yang kedua saya bergabung. Yang ketiga ini yang berapa ya? Yang kesekian kali penutupan. Ini di Watubo. Anak-anak ada di mana? Ya pokoknya di sini semua. Jalannya memang beda.
Pesen tahu. Ya, baik. Nah, ini yang ketiga. Jadi poin kedua lulus. Poin pertama tadi cinta tanah air lulus. Poin kedua tentang toleransi lulus. Nah, ini anak-anak lagi main bola. Biasanya mereka setelah pulang sekolah main bola. Tapi sekarang sebelum main bola saya suruh bersih-bersih dulu. Jadi setelah bersih-bersih baru mereka main bola. Ini mereka main bola. Lalu ini latihan rebana. Mandi di mana ini? Nah, ini menarik. Gus Kodir itu punya empang besar. Dan anak-anak itu berenang di sini sambil nangkap ikan. Nangkap ikannya dengan tangan. Biasa dia. Wedung. Mereka ahli sekali. Ini mereka berenang sambil nangkap ikan. Berenang ya? Wah, nggak mau saya. Ayo sini nggak dalam. Wah, saya nggak mau. Saya foto-foto aja. Saya bikin foto-foto. Nah, ini sedang mencuci motor. Motor siapa? Motor fraternya. Ini bukan saya nyuruh loh, Mas. Bukan. Jadi ada satu anak ini namanya Surhan. Frater, pinjam cuci motornya. Kamu mau kemana? Enggak, saya nggak kemana-mana. Saya mau cuci motor frater. Wah, nggak usah. Nggak apa-apa frater. Nanti kalau ke gedangan kan sudah bersih. Sini saya cuci. Dia ngajak teman-temannya nih nyuci motor saya. Oh, saya dengan senang hati saya kasih cucian, silakan. Dia mau cuci. Karena dia juga sering pakai motor saya. Jadi kalau lihat gambar ini, saya kira tidak ada kekerasan. Selama saya tinggal di sana selama hampir 8 bulan, saya tidak menemukan kekerasan. Nah, ini kekerasan. Ini kurang satu. Yang satu itu sedang tidur. Ini ketika kemarin syukuran kelas. Jadi ada satu kelas syukuran sudah jadi. Lalu ini anak-anak sedang makan mereka tuh ada satu kupon dan mereka makan bersama. Ini tumben-tumbenan mereka mau difoto. Biasanya mereka tuh nggak mau. Malu. Nah, ini wajah-wajah seperti ini gitu ya, yang timur-timur, innocent, kunyu-kunyu. Ini saya yakin tidak akan pernah ada wajah kekerasan. Ketiga, mereka kayak apa? Kalau ini tidak ada, mereka cuma ada tiga gagal moderatnya ya Mas ya. Gagal. Coba kita lihat, apakah ada akomodasi budaya lokal di sana? Kita lihat. Ya, ternyata ada. Jadi mereka punya eskul namanya silat Magarus. Kita tahu bahwa silat adalah budaya lokal Indonesia, bukan. Dan mereka menerima itu sebagai eskul. Nah, ini tadi saya bilang syukuran ruang kelas baru. Ini tumpeng ini juga budaya Indonesia, budaya Jawa, dan syukuran itu juga budaya Indonesia. Mereka ada budaya lokal, mengakomodasi budaya. Nah, ini tarian lokal. Jadi mereka ini menari, lalu ada lagu-lagu daerah. Lagu daerah itu adalah lagu daerah Indonesia. Tapi ada budaya lokal sangat kental. Jadi ada 4 tadi ya, cinta tanah air, lalu toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi budaya lokal. Empatnya itu ada. Jadi pesantren Rodontus Solihin 100% murni adalah pesantren yang moderat. Ponpes Rodontus Solihin berdiri sejak 1940. Saya ambil dari di atas lahan kurang dari 1 hektar di Desa Bagiran. Ponpes ini fokus mencetak kader-kader penghafal Quran. Tadi dia sudah mengatakan dia untuk hafal. Jadi setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib itu ada yang namanya setoran Al-Quran. Jadi anak-anak santri itu menghafal
setelah sekolah mereka juga menghafal lagi. Sorenya setelah sholat maghrib ke restoran. Jadi mereka benar-benar menghafal, dan itu tidak ada di dalam budaya Katolik menghafal. Saya aja nggak hafal, saya juga nggak yakin nomor 3 hafal. Saya yakin, walaupun dia sudah S2 teologi, saya nggak yakin dia hafal. Itu tidak ada dalam budaya Katolik. Sayang saja, tidak ada. Dan mereka itu ada. Itu bangga dengan budaya itu. Pesantren Rodotus Solihin memiliki visi inklusif. Terus sudah punya visi inklusif, yang berarti tidak hanya memahami sebuah perbedaan, tetapi menerima sebuah keberagaman dan perbedaan. Jadi bukan hanya sekedar memahami, bukan hanya sekedar tahu, mengerti, tapi juga mengalami. Ada aksi di situ. Perlu ditanamkan pada anak-anak menerima perbedaan itu bukan hanya sekedar memahami. Karena jika cuma memahami, cukup dipahami tanpa interaksi. Tak perlu seseramu berinteraksi. Pengalaman berinteraksi dengan penganut agama yang berbeda sedikit banyak mengubah cara pandang santri yang mengikuti kegiatan tersebut. Tadi sudah dikatakan oleh Biskop, adanya perjumpaan, encounter itu penting. Jadi visi inklusif di pesantren kami itu bukan hanya sekedar tataran intelektual. Wah, ada agama yang berbeda, itu saudara kita. Wah, ada yang berbeda, kita harus menghormati. Bukan hanya sekedar tataran intelektual, tapi juga aksi. Ada afeksi dan aksi. Jadi mengenal benar-benar dengan cara mengalami sendiri. Jadi ada aksinya, bukan hanya sekedar di angan-angan aja. Pondok pesantren Rodotus Solihin yang berlokasi di Desa Lohiran, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak adalah sebuah pondok pesantren yang memberikan contoh bagaimana lembaga pondok bisa berperan